Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk perkuliahan Matematika Keluarga. Di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas materi baru yaitu terkait dengan asuransi jiwa. Jadi kita akan melihat seperti apa model dari pembayaran bersyarat pada asuransi jiwa. Nah, kenapa dia disebut sebagai model pembayaran bersyarat? Nah, jadi kita akan coba bahas itu dan kita akan melihat apa-apa saja jenis-jenis dari asuransi yang ada yang akan coba kita bahas gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh, kita kenalan dulu gitu ya sama asuransi jiwa. Nah, jadi sebenarnya apa sih asuransi jiwa itu gitu kan ya? Nah, jadi sebenarnya asuransi ini adalah suatu bentuk perjanjian gitu ya antara dua belah pihak gitu. Ada pihak penanggungnya yaitu di sini dia perusahaan asuransi gitu ya. Dan ada juga tentunya nasabahnya atau pihak tertanggungnya ya. Biasanya ya kitalah orang yang membeli produk asuransi gitu. Nah, apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah kalau misalkan nanti ternyata seorang nasabah gitu atau tertanggung ya, kita gitu, mengalami yang namanya risiko kematian, dalam hidup kita gitu ya tentunya, setiap manusia itu kan akan meninggal gitu ya, jadi kita punya risiko kematian. Nah, maka si perusahaan asuransi nantinya akan memberikan, manfaat atau santunan, dengan jumlah tertentu, kepada ahli waris kita gitu ya. Jadi eh, perjanjiannya adalah kalau misalkan nih kita meninggal, maka perusahaan harus memberikan manfaat atau santunan kepada ahli waris kita dalam sejumlah tertentu gitu. Nah, untuk itu maka kita harus membayarkan juga gitu ya. Membayarkan yang namanya premi kepada si perusahaan asuransi gitu. Nah, tapi dalam konteks ini kita akan coba dulu lihat, kita akan bahas dulu terkait dengan manfaat yang akan kita dapatkan nantinya gitu ya. Nah, jadi kenapa dia disebut sebagai model pembayaran bersyarat kan pertanyaannya itu gitu ya. Atau juga mungkin dalam bahasa Inggrisnya contingent payment model. Nah, dikatakan sebagai model pembayaran bersyarat itu kenapa kalau eh, dia akan dibayarkan gitu ya, atau pembayaran akan terlakukan atau dilakukan kalau misalnya kita meninggal. Artinya ada syarat tertentu ya, di mana dia bergantung di sini ya. Jadi pembayarannya ini itu adalah bergantung pada peristiwa atau suatu kondisi di masa depan ya. Dalam hal ini dia kematian. Ya. Jadi kalau misalkan kita belum meninggal ya maka pembayaran tidak akan dilakukan gitu ya. Nah, jadi dikatakan sebagai model pembayaran bersyarat karena ada syarat yang harus dipenuhi yaitu apa? Terjadinya kematian. Gitu. Nah, polis dari asuransi jiwa itu tentunya memiliki nilai nominal yang harus dibayarkan kepada pemegang polis setelah kematiannya, gitu ya. Jadi begitu kita meninggal, maka di dalam polis itu kan sudah tertera ya berapa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada si tertanggungnya atau yang meninggal itu tadi ya, peserta asuransinya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai manfaat dari asuransi, gitu ya. Nah, jadi pembayaran tunggal yang dilakukan yaitu berupa manfaat tadi dibayarkan kepada si pemegang polisnya, ini kita sebut sebagai pembayaran bersyarat. Ya, kenapa ya? Karena pembayarannya akan bergantung pada kematian si pemegang polisnya gitu. Jadi dia harus meninggal dulu. Jadi pembayarannya itu tunggal ya. Jadi sekali bayar. Berapa? Misalkan 150 juta, oke, kita bayar 150 juta seperti itu. Dan dia disebut sebagai pembayaran bersyarat karena harus terjadi dulu kematian baru dibayarkan gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat peubah acaknya gitu ya. Nah, kenapa bisa kok pembayaran ini tadi membentuk suatu peubah acak? Nah, perhatikan bahwa kalau kita misalkan si T ini itu menunjukkan lamanya interval waktu dari penerbitan hingga terjadinya kematian, ya katakanlah eh, ini di waktu nol, ini di waktu T gitu ya. Jadi ini kan adalah awal polis terbit gitu ya, awal terbit atau ya pertama kali kita daftar gitu. Dan katakanlah di waktu ke T ini dia waktu kematian kita gitu ya. Nah, jadi
Kenapa dia bisa membentuk peubah acak? Artinya apa? Karena kematiannya ini tadi itu bisa terjadi dalam rentang kapanpun di antara 0 sampai T ini tadi, ya. Nah, maka dia akan membentuk yang namanya peubah acak tadi. Ya, jadi dia bisa saja terjadi di tahun 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Makanya dia membentuk suatu peubah acak. Nah, kemudian kita juga bisa misalkan katakanlah kita punya BT ini adalah fungsi dari manfaatnya. Jadi katakanlah manfaat yang kita terima pada waktu kalau misalkan terjadi kematian pada waktu T gitu ya sebesar BT-nya gitu. Nah, jadi manfaatnya ini ya tentunya nilainya ada di sini ya. Ada pada waktu kematian ya. Dan katakanlah VT ini merupakan faktor diskon bunga untuk pembayaran kembali kepada waktu penerbitan polis ya. Jadi katakanlah ketika si fungsi manfaatnya ini tadi kita kembalikan ke waktu 0 ya, maka dia harus dikali dengan faktor pi pangkat T atau ya katakanlah VT ya, kita buatnya VT bukan pi pangkat T. Nah, jadi eh, perkalian antara si BT dan VT ini tadi ya ini membentuk variabel acak dari si pembayaran bersyarat. Jadi kita sebagai orang aktuaria itu melihat sebenarnya berapa sih yang diharapkan dari peubah acak ini gitu ya. Artinya kita menentukan ekspektasi dari eh, si peubah acak ini tadi gitu ya. Nah, untuk mengetahui ekspektasinya berarti kan si manfaatnya ini dibayarkan ketika dia meninggal gitu ya. Lalu kita bawa ke waktu ke 0 sehingga menjadi BT dikali dengan P, nah, PT gitu. Nah, berarti kita harus mengalihkan yang namanya eh, probabilitas manfaatnya. Maksudnya probabilitas manfaatnya di sini ini apa? Ya, berapa sih peluang manfaatnya yang akan terjadi gitu ya dibayarkan gitu. Atau dengan kata lain ya berapa peluang bahwasanya akan terjadi kematian. Nah, jadi dia bentuknya adalah seperti ini. BT, PT dikali dengan probabilitas manfaatnya. Nah, nilai yang diharapkan ini tadilah kita yang sekarang sebut itu sebagai nilai sekarang aktuaria atau disebut juga APP atau actuarial present value. Nah, jadi dasarnya tadi adalah dari sana ya. Nanti kita akan coba lihat eh, kasus-kasusnya ya berdasarkan jenis asuransi yang ada. Nah, jadi untuk asuransi berdasarkan jangka periodenya itu dibagi jadi 5 jenis. Ya, ada yang dia whole life insurance atau asuransi seumur hidup. Kemudian ada juga yang N year term atau asuransi berjangka selama katakanlah N tahun gitu ya. Kemudian ada juga endowment insurance, ini asuransi dwiguna. Lalu ada yang pure endowment atau dwiguna murni dan yang terakhir itu adalah deferred insurance atau asuransi yang tertunda. Nah, nanti kita akan coba lihat satu persatu ini maksudnya seperti apa. Nah, kalau dia berdasarkan jenis pembayarannya, ternyata dia dibagi jadi dua, ya. Ada yang viable at the moment of death, jadi manfaatnya itu dibayarkan begitu kematian itu terjadi. Jadi sesaat setelah kematian. Dan ini bersifat kontinu sehingga peubah acaknya di sini dimisalkan sebagai TX. Dan yang kedua adalah payable at the end of the years of death. Jadi dia pembayaran manfaatnya itu dibayarkan pada akhir tahun kematian. Jadi dia bersifat diskrit sehingga peubah acaknya kita gunakan KX. Jadi maksudnya meskipun mungkin kita meninggalnya pada awal tahun, tapi kalau misalkan kita menggunakan variable at the end of the years ini, maka manfaat yang akan diterima oleh ahli waris itu harus dibayarkan pada akhir tahun, bukan di awal, gitu ya. Itu perbedaannya gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi yang payable at moment itu maka ketika kita meninggal tidak peduli pada awal atau akhir tahun atau mungkin pertengahan ya maka akan langsung dibayarkan gitu ya. Oke, nah sekarang kita eh, yang pertama ini mungkin kita bahas bagian yang pertama ya, yaitu yang ketika pembayarannya itu dilakukan sesaat setelah kematian atau yang kasusnya kontinu ya. Jadi kita akan coba lihat gimana kalau misalnya kasusnya kontinu untuk kelima-lima asuransi ini tadi ya, yang berdasarkan jangkanya. Oke, sebelum kita ke asuransinya, maka kita coba lihat dulu seperti apa fungsi nilai sekarang untuk kasus di mana tadi pembayarannya dilakukan sesaat setelah kematian.
gitu ya. Nah, hal mendasar yang perlu kita pahami adalah bahwa sebenarnya jumlah dan waktu pembayaran manfaat asuransi itu hanya bergantung pada interval waktu, mulai dari pertama polis diterbitkan sampai dengan waktu kematian, ya, yaitu suatu fakta ya. Jadi dari waktu T ke TX tadi gitu ya. Nah, jadi interval waktunya ini. Jadi jumlah dan waktunya itu dia bergantung pada ini. Artinya gini, kalau misalkan nih kita ngomongin jumlah lah ya, jumlah manfaat akan berbeda gitu ya, jumlah dari manfaatnya kalau misalkan kematiannya itu terjadi mungkin lebih awal gitu ya. Misalkan kalau kita ambil asuransi yang misalnya berjangka 20 tahun gitu ya, akan berbeda nilai manfaatnya kalau misalkan eh, kematiannya terjadi 5 tahun. 5 tahun dari polis diterbitkan gitu ya, dengan yang 15 seperti itu. Nah, dan waktu pembayarannya juga ya bergantung pada interval waktu ini tadi gitu ya. Jadi kalau nol ini adalah waktu pertama kali dikeluarkan dan TX ini adalah waktu kematian, maka jumlah dan waktu pembayarannya itu ada pada ini gitu ya, bergantung pada waktunya. Gitu. Nah, nilai manfaatnya sendiri ini akan kita dapatkan di masa yang akan datang sesuai waktu perjanjian ya. Perjanjiannya yaitu tadi menggunakan jangka asuransinya kira-kira berapa lama gitu ya. Dan nilainya itu akan ditarik ke masa depan gitu ya. Ini tadi kalau misalkan di sini kita punya BT, maka harus kita tarik ke waktu ke nol gitu ya. Sehingga kita punya fungsi nilai sekarangnya ya. Jadi di waktu nol ini kita punya fungsinya gitu ya, yang kita tuliskan sebagai ZT ya, di mana dia adalah perkalian antara BT dan juga VT. Jadi Z di sini menyatakan nilai sekarang dari manfaat saat polis dikeluarkan. Nah, sekarang kita ngomongin peubah acaknya gitu ya. Kalau tadi kita sudah punya fungsinya ya, kita punya Z kecil itu sebagai BT kita kali T gitu ya. Nah, maka untuk peubah acaknya karena tadi kita tahu bahwasanya kasusnya adalah kontinu dan waktu kematiannya itu adalah menggunakan peubah acak T-nya sama dengan TX ya atau kontinu di sini. Nah, maka si Z-nya itu akan berubah menjadi seperti ini ya. BT kita kali dengan pi pangkat T. Kenapa demikian? Ya, perhatikan bahwa tadi kita punya waktunya dari nol dan T sama dengan TX gitu ya. Jadi kematiannya terjadi pada waktu T gitu. Nah, kita punya tadi katakanlah manfaatnya sebanyak BT ya, sebesar BT. Maka kalau misalkan ini kita bawa ke depan selama waktu T, berarti harus kita kali dengan faktornya pi pangkat T gitu ya. Jadi bentuknya BT dikali dengan pi pangkat T. Nah, dalam hal ini biasanya kita diasumsikan menggunakan jumlah manfaat satu ya, atau disebut juga sebagai asuransi unit ya, yang sebenarnya ini kita melanjutkan praktik yang kita gunakan pada teori suku bunga gitu. Nah, kalau misalkan ternyata nanti manfaatnya itu sebesar K ya, entah itu dolar dalam rupiah dan seterusnya. Nah, maka kita harus mengalihkan satu itu dengan K-nya gitu ya. Jadi si fungsi manfaatnya itu dikalikan dia dengan K kalau misalkan ternyata manfaatnya sebesar K gitu ya. Jadi dalam hal ini kita untuk dasarnya itu adalah kita menggunakan satuan unit ya atau asuransi unit. Oke, kita mulai bahas untuk asuransinya ya. Jadi kita mulai dari asuransi jiwa seumur hidup atau life insurance. Nah, jadi asuransi ini ya pembayaran manfaatnya itu adalah pada saat tertanggung meninggal setelah mengikuti asuransi. Jadi kita tidak peduli berapa lama waktunya, ya. Yang penting manfaatnya akan dikeluarkan begitu dia meninggal. Gitu ya. Jadi tidak ada jangka batasan kapan dia harus meninggal. Jadi yang penting ya nanti dia akan meninggal, gitu ya. Makanya dikatakan dia seumur hidup. Nah, jadi untuk si BT-nya itu dia bernilai satu ya untuk T-nya lebih dari nol. Jadi kalau misalkan ini adalah waktu nolnya, nah maka di sini kita punya manfaatnya sebesar satu ya. Jadi
Pada waktu 1 juga manfaatnya 1, 2, 1, 3, 1. Jadi untuk setiap T yang lebih dari 0, dia nilai manfaatnya tetap sama, yaitu 1. Fungsinya konstan gitu ya. Intinya fungsi nilai BT-nya atau manfaatnya itu dia bersifat konstan. Nah, kemudian pi pangkat T tentunya akan bernilai, pi T-nya itu akan bernilai pi pangkat T gitu ya. Jadi setiap kita membawa semua pembayarannya ke depan, maka dikalikan dengan pi pangkat T. Konsep dari suku bunga yang sudah kita pelajari pada TSB ya. Maka si Z-nya ya, si Z-nya ini tadi adalah peubah acaknya ya. Nah, ingat tadi si Z itu dia adalah ya Z besar itu adalah BT dikali V pangkat T. Nah, maka karena BT-nya dia nilainya 1 dan V pangkat T tadi kita tahu bahwa T itu sama dengan TX, maka ya sama dengan V pangkat TX-nya. Gitu ya. Untuk T-nya yang lebih dari 0. Nah, untuk rata-rata asuransinya ini itu adalah nilai sekarangnya atau ya ekspektasinya gitu ya. Jadi ekspektasi dari si Z-nya. Dan untuk seseorang yang berusia X, maka rata-ratanya itu dinotasikan dengan AX seperti ini. Yang merupakan ekspektasi dari si Z-nya. Gitu ya. Nah, jadi AX itu adalah ekspektasi dari si Z, yang mana nilainya adalah integral dari 0 sampai tak hingga pi pangkat T dikali F TX dt. Ya. Ingat saja eh, konsep dari ekspektasi ya. Ekspektasi X itu kan adalah integral dari 0 sampai tak hingga secara umum ya. Batasannya gitu ya. Harusnya minta hingga sampai tak hingga. Kemudian X dikali dengan F X dx kan ya. Harusnya kan seperti ini. Nah, tapi perhatikan bahwa di sini kita satuannya adalah waktu ya, T. Nah, kemudian tadi kita lihat bahwa AX ini dia adalah ekspektasi dari si ZX-nya ya. Dan untuk si ZX-nya itu dia ternyata tadi adalah pi pangkat T ya. Berarti ekspektasi dari pi pangkat si TX-nya. Nah, maka seharusnya kalau menggunakan fungsi yang ini mengikuti dasarnya, nah T-nya kan dimulai dari 0. Maka integralnya menjadi 0 sampai dengan tak hingga, kemudian X-nya itu kita ganti menjadi pi pangkat TX ya. Pi pangkat TX-nya itu sama aja dengan pi pangkat T yang tadi. Kemudian kita gunakan F. Nah, F-nya ini kan harusnya X ya, X kecil. Nah, tapi F-nya di sini, ini harusnya kan Fx-nya ya, fungsi si X-nya. Nah, di sini dia kita pakainya fungsi T, maka di sini menjadi fungsi T. Ya, pada titik T kecil ya. Dan dx tentunya menjadi dt. Gitu. Nah, di materi sebelumnya kita tahu bahwa si ft itu dia bentuknya adalah tvx dikali dengan mu x plus t. Sehingga manfaat asuransinya ini tadi itu bisa kita tuliskan sebagai integral dari 0 sampai tak hingga pi pangkat t dikali tvx dikali mu x plus t dt. Jadi, boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Bergantung dari informasi apa yang nanti yang akan diketahui dalam soalnya. Kalau kita mau menyelesaikan persoalan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ternyata si pesertanya itu mengalami yang namanya proses seleksi ya pada usia X tahun dan polisnya itu baru diterbitkan ya. Jadi ini misalkan X ya. Lalu nih X plus H. Nah, jadi di sini dia seleksi gitu ya. Diseleksi apakah kira-kira ini layak atau enggak mengikuti asuransinya gitu ya. Nah, di sini X plus H-nya dia diterbitkan. Nah, maka si AVP-nya itu tinggal menyesuaikan saja gitu ya. Maka untuk manfaat asuransinya kan dia pada usia X plus H ya. Dengan X-nya ini adalah merupakan seleksi, usia seleksi, makanya di ya dikurung siku. Dan untuk fungsinya tetap sama bentuknya, perbedaannya hanya pada usianya di sini. Ya, perbedaannya hanya terjadi di situ. Dan kita juga bisa menentukan variansinya ya kalau untuk asuransi ini. Jadi caranya tinggal kita tentukan dulu momen keduanya. Ya ingat aja sebenarnya untuk ekspektasi X kuadrat kan juga sama ya konsepnya. Berarti integral minta hingga sampai tak hingga X kuadrat dikali dengan F eh, X dx gitu ya. Konsepnya adalah menggunakan ini. Nah, maka untuk momen keduanya itu yang disimbolkan dengan 2AX seperti ini.
itu karena tadi dimulai dari nol, berarti nol sampai T hingga, kemudian Pi pangkat 2T, ya. Kenapa dia Pi pangkat 2T? Perhatikan bahwa si 2AX ini merupakan ekspektasi dari Pi pangkat T dikuadratkan, ya, atau sama saja dengan ekspektasi dari Pi. Nah, Pi pangkat T dikali dengan Pi pangkat T itu sama saja dengan Pi pangkat 2T, gitu ya. Maka di sini menjadi Pi pangkat 2T. Dan ini untuk sama ya, Pi pangkat T-nya. Jadi yang berubah adalah pangkat dari si faktor diskontonya. Jadi seperti kita membuat dua buah waktu gitu ya. Jadi yang awalnya T menjadi 2T gitu. Dan untuk variansinya sebenarnya kita menggunakan konsep umum variansi ya. Ingat aja untuk variansi X itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangin ekspektasi X dikuadratkan ya. Jadi dasarnya dari sana. Dan kalau misalkan tadi ternyata manfaatnya itu nilainya sebesar B, maka ya tinggal kita kalikan dengan B gitu ya. Jadi ekspektasinya adalah B-nya kita kali dengan ini si AX-nya, dan untuk ekspektasi X kuadratnya itu dia menjadi B kuadrat di sini nilainya ya. Jadi tidak perlu bingung. Meskipun kalau nanti ternyata manfaatnya itu dia bernilai sebesar B, bukan lagi satu. Nah, kita coba lanjut ya. Nah, kita coba lihat contohnya. Nah, misalkan ZX di sini adalah nilai sekarang dari perubahan asuransi jiwa seumur hidup dengan manfaatnya sebesar satu dan dibayarkan pada saat kematian ya untuk seseorang berusia X ya. Ini untuk seseorang berusia X gitu ya bacanya. Nah, diketahui ternyata deltanya adalah 0,06 ya. Eh, force, oke sorry, ini konstan. Force of interest ya. Kemudian force of mortality-nya itu dia konstan ya, katakanlah mu. Dan diketahui ternyata nilai sekarang dari momen keduanya itu adalah 0,25. Nah, pertanyaannya nilai mu-nya itu berapa? Nah, ingat tadi 2AX itu adalah ekspektasi dari si Z X kuadrat ya. Nah, yang mana rumusnya tadi integral dari 0 sampai T hingga pi pangkat 2T, kemudian TPX dikali dengan mu X plus T dt. Nah, karena di sini dia constant force of interest, ya, kita perhatikan di sini constant force of interest, maka pi pangkat T itu dia setara dengan E min delta T. Ya, berarti kalau misalkan pi pangkat 2T ya ini sama dengan E min 2 delta T gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita pahami? Nah, TPX. Untuk kasus dia FOM atau force of mortality, maka bentuk TPX-nya gimana? Ya, TPX itu apa bentuk TPX-nya adalah eh, E pangkat min mu T ya. Atau mungkin kita juga bisa gunakan ganti TPX-nya ini bentuknya menjadi si FT. Ya, boleh. Kalau misalkan FT berarti kan kita menggunakan fungsi eksponensial. Nah, fungsi densitas eksponensial itu harusnya adalah mu E min mu T gitu ya. Boleh. Kemudian ini mu X ini juga sama ya, ini mu gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Kita coba lihat ya pembahasannya. Nah, ini. Karena dia itu konstan ya FOM-nya, maka tentunya perubahan Chart-nya berdistribusi eksponensial ya, kita tahu itu. Dan fungsi peluangnya itu bentuknya seperti ini yang saya tuliskan tadi. Nah, ini sebenarnya sama aja sih ya. Tadi kan TVX itu dia bentuknya E pangkat min mu T,
kemudian mu X plus T-nya itu sama dengan mu X, yaitu sama dengan mu gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, jadi untuk si momen keduanya tadi bisa kita hitung nilainya ya. Berarti ini E min 2 delta tadi yang sudah kita tuliskan, lalu FT-nya kita ganti menjadi mu E min mu T. Ini mu-nya boleh kita keluarkan karena konstan. Kemudian ini sama-sama eksponen ya, kita bisa jumlahkan pangkatnya menjadi E min 2 delta plus mu T ya. Nah, ingat saja dasar dari integral eksponensial ya. Integral E pangkat AT dt itu sama dengan 1 per A E min AT gitu ya. Sorry. Ini AT ya. Karena kita nggak pakai min ya. Nah, ini AT gitu ya. Ingat dasar dari ini. Nah, sehingga kalau misalkan kita punya bentuknya ini, integral ini harusnya hasilnya adalah minus 1 per 2 delta plus mu, kemudian bentuknya E tetap ya, E min 2 delta plus mu dikali dengan T, kemudian kita masukkan tahingga dan 0. Nah, perhatikan kalau misalkan kita masukkan dia tahingga waktunya, maka dia akan membentuk E pangkat min tahingga, gitu ya. Jadi, 1 per E pangkat tahingga atau 1 per tahingga atau nilainya mendekati 0 gitu ya. Nah, ini 0 kita kurangkan dengan min 1 per 2 delta plus mu, kemudian E. Nah, ini masukin 0 T-nya berarti ini pangkat 0, eee, E pangkat 0 gitu ya. E pangkat 0 itu sama dengan 1. Ingat ya, E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya itu adalah eh, 1 per 2 delta plus mu. Tapi tadi kita kali dengan mu, makanya dapat di sini diperoleh nilainya mu ditambah 2 delta plus mu. Gitu ya. Nah, pertanyaannya belum terjawab ya. Tadi kita mau menentukan nilai mu-nya dengan kita tahu informasi bahwa nilai ini itu sama dengan tadi nilainya 0,25 ya. 0,25. Nah, jadi kita punya sebenarnya kesamaan di mana 0,25 sama dengan mu per 2 delta plus mu. Perhatikan juga tadi deltanya diketahui 0,06 ya. Berarti kita bisa cari nilainya ya. Oke, saya coba tulis di sini. Oke di sini mungkin ya. Nah, karena 0,25 itu sama dengan mu per 2 kali 0,06 plus mu ya. Berarti ini kalau saya buat tulis lagi, ini sama aja kayak mu. Ini 0,06 ini jadi 0,12 ya ditambah dengan mu. Nah, ini kita kalikan, kali silang gitu ya. Maka ini 0,25 dikali 0,12 itu adalah 0,3. Kemudian ditambah dengan 0, sorry, ini 0,6, 2, 0,5 ya. Lalu di sini 0,25 mu, oke. Kemudian sama dengan mu ya. Nah, jadi di sini si mu-nya bisa kita pindah ya. Jadinya 0,3 sama dengan 0,75 mu ya. Nah, jadi mu-nya adalah 0,3 dibagi dengan 0,75 atau sama kayak gini. Nah, jadi hasilnya adalah 0,04. Nah, jadi nilai mu yang dimaksud itu adalah nilainya sebesar 0,04 gitu ya. Jadi tidak rumit sebenarnya untuk manfaat asuransi ini cukup mudah ya. Mungkin eh, nanti bisa kita coba lihat kembali nanti soal-soal latihan yang lain ya. Nanti kita coba lihat pengaplikasiannya kalau untuk soal-soal ujian ya. Ini kita coba dari soal yang dasarnya saja dulu. Nah, oke. Hmm, oke, kita lanjut saja dulu ya untuk asuransi yang berikutnya, yaitu asuransi berjangka atau term insurance. Nah, jadi biasanya di sini ya dia dalam jangka waktu N tahun ya. Nah, artinya apa? Di sini dikatakan kalau untuk asuransi yang ini, dia manfaatnya akan dibayarkan kalau misalkan tertanggungnya meninggal dalam jangka N tahun asuransi. Jadi misalkan ini 0, ini N, nah maka dia akan dibayarkan kalau misalkan dia
date-nya itu meninggal di antara 0 sampai dengan T gitu. Atau dengan kata lain, ketika T-nya itu kurang dari N. Nah, kalau misalkan T-nya lebih dari N, maka si B-nya itu akan bernilai 0. Dia nggak akan mendapatkan manfaat seperti itu. Ya, nah jadi ini ya. Oke, ini tadi kalau misalkan ini kurang dari sama dengan N ya. Nah, maka ini BT-nya ya. Dia akan mendapatkan manfaat sebesar satu kalau misalkan dia waktu kematiannya kurang dari N. Dan 0 kalau misalkan dia lebih dari N ya. Ini yang sudah kita bahas pada slide yang sebelumnya. Dan untuk pi pangkat N-nya tetap ya. Nah, sehingga si Z-nya ya akan bentuk seperti ini. Ingat tadi Z itu adalah si BT kita kali dengan PT ya. Dan untuk peubah acaknya bentuknya dituliskan seperti ini notasinya. ZXN dan ini ada satu di sini ya. Tanda satu di sini sebenarnya menyatakan bahwa dia pembayarannya sebesar satu dilakukan gitu ya. Dan bentuknya akan menjadi seperti ini. Pi pangkat TX kalau misalkan TX-nya itu di antara 0 sampai N dan ketika TX-nya lebih dari N maka dia akan bernilai 0. Lalu gimana untuk APP-nya atau Actuarial Present Value-nya ya? Ingat tadi APP itu adalah eh, di sini kita simbolkan dia sebagai AXN 1 ya. Dia adalah ekspektasi dari si ZXN-nya ya. Bentuknya seperti itu. Mungkin ini kurang terlihat ya. Nah, jadi konsepnya sama kayak tadi karena di sini dia nilainya itu ada pada pi pangkat TX saja untuk 0 sampai N, maka batas integralnya berubah jadi 0 sampai N. Untuk yang ini tetap. Jadi bedanya hanya di batas integralnya saja. Ya, interval waktunya dari 0 sampai N. Ya. Jadi di sini perbedaan dari asuransi yang seumur hidup dengan asuransi berjangka. Oke. Sama seperti sebelumnya untuk menghitung variansinya kita butuh momen keduanya, rumusnya seperti ini. Untuk penurunannya sebenarnya sama dasarnya ya, sama juga sebenarnya bentuknya kayak asuransi yang sebelumnya, bedanya hanya ada pada batasnya saja. Dan untuk variansinya itu juga sama ya. Nah ini angka satu pada notasinya itu mengartikan bahwa satu unit dari uang akan dibayarkan kalau misalkan seseorang berusia X itu meninggal dalam eh, setelah mencapai X plus N tahun ya dalam kurun kurang dari X plus N tahun itu sebelum sebelum mencapai usia X plus N tahun. Oke, mungkin kita coba lihat contohnya. Nah, kita lihat diketahui informasi sebagai berikut. Momen pertama dari asuransi berjangka N tahun itu adalah 0,4275. Diketahui mu X plus T-nya itu adalah 0,045 untuk semua T, ya, dan force of interest-nya adalah 0,055. Nah, tentukanlah nilai dari E pangkat min 0,1 N. Oke, berarti kita cari tahu dulu N-nya itu seberapa nilainya, ya. Oke, kita perhatikan dulu bahwa untuk AXN tadi, dia kan bentuknya adalah integral 0 sampai N pi pangkat T TVX mu X plus T. Di mana pi pangkat T-nya tadi adalah E min delta T dan TVX mu X plus T-nya adalah yang mu E min mu T. Dan kalau kita selesaikan integralnya ini ya dengan cara yang sama kayak tadi sebenarnya ini mu-nya kita keluarkan dulu, baru kemudian kita selesaikan yang ini gitu ya. Ingat tadi hasil integral dari eh, ini tadi delta plus mu ya, min delta plus mu t dt ini sama dengan tadi satu per ya min ya, min satu per delta plus mu kita kali dengan e min delta plus mu di pangkat t. Kemudian kalau ini 0 sampai n maka ini n 0 ya. Dan kalau misalkan dia n maka bentuknya adalah tetap ya ini min satu per saya tuliskan saja delta plus mu. Ini ketika n maka E min delta plus mu n. Dan ketika dia 0 maka dia menjadi
1 ya. Berarti hmm, min 1. Min ketemu dengan min ya, ini kalau kita sederhanakan bentuknya, ini harusnya menjadi positif ya. Jadi 1 dikurang E min delta plus mu n, kita bagi dengan delta plus mu ya. Atau bentuknya seperti ini. Nah, maka kalau kita balikan ke informasinya, kita punya 0,25 ini tadi, 0,4275, itu kan sama dengan mu, nah mu-nya adalah 0,45, dikali bentuk yang ini. 1 dikurang E min 0,1 N, ya. Mu ditambah dengan delta itu hasilnya adalah 0,1, ya. Dibagi dengan 0,1. Nah, jadi dengan kita mengobrak-abrik ini ya, kita selesaikan persamaan ini. Ya, ini kan pembagian ya. Jadi yang ini kita kali dengan yang ini, si 0,4 ini, lalu kita bagi dengan 0,4 0,045, nanti baru kita selesaikan gitu ya. Nah, ini tinggal kita pakai aljabar saja sebenarnya. Tidak perlu bingung kenapa kok bisa seperti itu gitu ya. Nah, jadi langkahnya mungkin kalau mau paham ya, ini pertama kita bagi dulu, bagi dengan 0,047 45 ya. Nah, maka ini hilang. Nah, untuk menghilangkan yang 0,1 ini ya berarti kita kali ke depan 0,1 ya. Kemudian berarti karena kita mau cari nilai E pangkat ini berarti kita pindah ruaskan saja gitu ya. Ini pindah ruas, jadi yang di sini juga pindah ruas. Jadi bentuknya kayak gini. Dan hasil perhitungan yang ini itu ternyata adalah 0,05. Jadi E pangkat 0,1 N yang dimaksud nilainya adalah 0,05. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah asuransi dwi guna murni ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu Pure Endowment Insurance. Jadi, eh, asuransi ini akan membayarkan manfaat pada akhir tahun ke N jika dan hanya jika tertanggung itu bertahan hidup setidaknya N tahun. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ya ini nol, katakanlah ini N gitu ya. Nah, dia akan mendapatkan manfaat kalau dia survive ya. Survive setidaknya selama N tahun ya. Jadi dia manfaatnya itu dibayarkan kalau misalkan dia berhasil bertahan. Kalau misalkan dia meninggal di sini, misalkan dia dead, maka B-nya akan nol gitu ya. Atau tidak ada manfaat yang diterima. Itu maksud dari asuransi ini. Kita coba lihat. Ini ya. Nah, ketika misalkan tadi, iya, ini mungkin saya gambarkan ulang di sketsanya tadi. Nah, hmm, ketika ini katakan 0 sampai N ya. Nah, maka kalau misalkan waktu kematiannya itu terjadi kurang dari N, maka dia nggak akan mendapatkan manfaat ya. Ini tadi ya, kalau misalkan dia dead-nya di sini, ya, maka B sama dengan nol. Artinya T kurang dari N. Ya. Dan kalau misalkan dia ternyata untuk T yang lebih dari N, maka dia akan mendapatkan sebesar 1.
Untuk P-nya itu tetap ya nilainya. Dan si Z-nya akan ya mengikuti menyesuaikan B. Karena tadi ingat Z itu adalah B dikali dengan V. Nah, jadi untuk paubah acak ini itu status hidupnya sangat bergantung ya, mempengaruhi akhir masa kontraknya gitu. Jadi bukan jumlah manfaat atau waktu klaim seperti pada asuransi-asuransi yang sebelumnya gitu. Jadi bentuknya adalah si jet-nya paubah acaknya seperti ini. Dan dalam kasus ini dia dinotasikan dalam dua jenis ya. Kalau dalam asuransi dia dituliskan sebagai AXN, satunya di atas N, ya berbeda dengan yang berjangka tadi. Dan untuk dalam konteks anuitas nantinya dia disimbolkan dengan NX seperti ini. Nah, untuk AVV-nya itu adalah AXN ini tadi ya, atau NEX itu adalah pi pangkat N NVX. Loh, kenapa bentuknya langsung pi pangkat N NVX gitu ya? Perhatikan tadi bahwa ini 0, ini N, dan dia akan mendapatkan manfaat P sama dengan satu di sini, ya. eh dan dia berarti kan harus survive ya. Nah, jadi ketika misalkan si B-nya ini kita bawa ke waktu ke 0 ya, maka tentunya kan akan kita kali dengan pi pangkat N selama N tahun. Ya, kemudian kita akan kalikan lagi dengan faktor lainnya ya. Faktor lainnya itu apa? Yaitu NPX atau probabilitas dia survive. Ya, jadi untuk kasus ini dia berbeda gitu ya. Dia tidak melihat si T-nya tadi tapi langsung pi pangkat N NVX. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan manfaat kalau misalkan dia bertahan setidaknya sampai N tahun. Dan untuk nilai sekarangnya maka kita kalikan dengan faktor V pangkat N dan faktor lainnya yaitu peluang dari dia bertahan hidup. Jadi kita mempertimbangkan berapa sih peluang bahwa dia akan bertahan hidup sampai N tahun itu tadi. Gitu ya. Dan untuk momen keduanya sama ya. Maka bentuknya jadi seperti ini. Pi pangkat 2N dikali dengan NVX. Ya, yaitu bisa kita ubah ya. Ingat kalau misalkan pi pangkat 2N ini kan sama dengan pi pangkat N lah, dikali dengan pi pangkat N. Lalu kita kali dengan NVX, maka bentuknya kan dia mengandung unsur dari si AX-nya ini tadi gitu ya. Jadi bentuknya bisa kita punya seperti ini. Jadi ada hubungan antara si momen kedua dengan momen pertamanya gitu ya. Dan untuk variansinya ya kita tinggal menyesuaikan. Ya, berarti momen keduanya tadi ini tinggal disesuaikan saja. Berarti kan di sini pi pangkat 2N NVX lalu kita kurangkan momen pertamanya pi pangkat 2N kemudian dikali dengan NVX-nya dikuadratkan. Ya, jadi bisa kita faktorkan menjadi pi pangkat 2N lalu NVX. Jadi yang tersisa ini satu dikurangin dengan NVX-nya, di mana ini nilainya adalah NX. Jadi bentuknya bisa ditulis ke depan seperti ini. Hmm. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Misalkan Jet ini menyatakan paubah acak nilai nilai sekarang paubah acak dari asuransi Dwi Guna Murni berjangka 15 tahun ya. Dengan manfaatnya itu sebesar satu untuk seseorang berusia. Tentukanlah nilai Qx jika diketahui informasi sebagai berikut. Oke. Pertama mu-nya itu konstan. Oke. Lalu pi-nya 0,9 dan ternyata variansinya itu sama dengan 0,065 dari A. XN ya. Nah, ingat tadi untuk AXN-nya itu dia adalah pi pangkat N NVX ya nilainya ya. Kemudian kita tadi juga sudah tahu bahwa untuk variansi Z itu adalah Pn dikali dengan NVX dikali dengan NTX. Kita tahu ini. Nah,
Berarti kita lihat di sini ada faktor si AX-nya ini ya. Berarti ini AX N 1. Berarti kalau misalkan ternyata tadi bentuknya seperti ini, berarti kita bisa dapatkan bahwa nilai NQX itu sebenarnya sama dengan 0,65 ya. NQX-nya sama dengan 0,65. Nah, kemudian perhatikan bahwa persoalan mortality-nya konstan. Berarti kalau dia konstan dikatakan berarti NVX-nya adalah E min mu N ya. Sehingga kita akan dapatkan NQX-nya ya 1 dikurang E min mu N. Nah, berarti kita bisa dapatkan dari sini 1 dikurang E min mu N itu sama dengan 0,65 atau dengan kata lain E min mu N-nya itu sama dengan berapa? 0,35 ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk mencari nilai dari si N-nya ya. Pertanyaannya tadi kan adalah nilai QX-nya ya. Kita butuh nilai QX-nya. Oke, sebentar. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini tadi kita punya hubungan bahwa eh, variansi Z-nya itu sama dengan V pangkat 2N N V X N Q X, lalu sama dengan kita ubah menjadi V pangkat N, oke, sorry, V pangkat N N Q X, oke, ada yang ketinggalan ya, ternyata tadi ya. Variansi Z-nya, oh iya, V pangkat 2N ya. Sorry, ini harusnya V pangkat 2N ya. Ini V pangkat 2N, jadi ini dikalikan dengan V pangkat N lagi ya. Ada faktornya yang kurang ternyata. Ini kita coba ya. Nah, jadi tadi kita punya bentuknya VNNKX itu 0,065. Nah, kita akan memanfaatkan ini untuk mendapatkan nilai mu-nya. Caranya gimana? Ya, caranya ingat tadi kalau misalkan dia NQX itu sama dengan 1 dikurang E pangkat min mu N. Ya, kemudian ada V pangkat N lagi di sini. Ya, ini berarti kalau kita kali V pangkat N, maka yang ini kita kali dengan V pangkat N. Nah, di mana tadi diketahui bahwa pi-nya itu 0,9. Ya, berarti ini sama saja dengan 1 dikurang E min mu N dikali 0, sorry, 0,9 pangkat N. Oke. Dan tadi kita sudah tahu N-nya ternyata 15 ya di soalnya. Nah, maka dari sini kita bisa dapatkan ini nilainya sama aja kayak dari sini ya. 0,9 dipangkatkan 15, lalu dikali 1 dikurang E min 0,15. Sorry, bukan 0,15 ya. E pangkat min 15 dikali mu ya. Ini sama dia dengan 0,065. Nah, jadi kalau kita selesaikan persamaan ini ya, maka nanti kita akan dapatkan nilai mu-nya 0,25. 0,025. Caranya gimana? Kita bisa bagi dulu ini ya. Jadi kita punya 1 dikurang E min 15 mu sama dengan 0,065 dibagi dengan 0,9 pangkat 15. Tentunya ini si E-nya ya, E min 15 mu ini sama dengan 1 dikurang yang ini 0,065 per 0,9 ya. Lalu dilenkan ya. Pakai len nanti untuk mendapatkan bentuk min 15 mu-nya gitu ya. Jadi saya lanjutkan di sini min 15 mu nanti sama saja dengan len dari 1 dikurang 0,065 per 0,9 pangkat 15. Nah, jadi mu-nya itu adalah min 1/15 dikali len yang itu tadi gitu ya. Dan diperoleh nanti nilainya kalau dihitung pakai kalkulator itu 0,025. Nah, pertanyaannya adalah Qx ya. Maka Qx itu berdasarkan persamaannya harusnya 1 dikurang E pangkat min mu. Ya. Nah, mu-nya tadi udah didapat sehingga kalau dihitung pakai kalkulator hasilnya adalah 0,0247. Seperti itu. Jadi tidak susah sebenarnya ya. Kita hanya perlu memahami informasi yang diberikan saja. Oke.
Kita lanjut. Nah, asuransi yang berikutnya adalah asuransi jiwa dwi guna atau endowment insurance. Apa bedanya yang pure endowment dengan yang dwi guna ini gitu atau yang endowment? Nah, di asuransi ini eh, manfaatnya dibayarkan pada saat sebelum waktu berakhir polis atau pada saat setelah berakhirnya polis. Ya, maksudnya seperti apa? Kita coba lihat. Jadi, eh, ya kalau misalkan kita punya nol, katakanlah ini berjangka n tahun gitu ya, T gitu. Nah, jadi untuk setiap T dia manfaatnya tetap bernilai lebih dari satu. Ya, termasuk ke dalam kalau misalkan dia lebih daripada n. Ya. Dan untuk si pi pangkat T-nya gitu ya, dia akan bernilai pi pangkat T kalau misalkan T-nya kurang dari sama dengan N, dan dia akan bernilai lebih, pi pangkat N kalau misalkan dia T-nya lebih dari N. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, kalau misalkan ternyata ya, kalau si pemegang polisnya itu di dead di sini, ya, maka faktornya itu ya, misalkan T-nya di sini gitu ya, maka faktornya adalah pi pangkat T. Tapi kalau misalkan ternyata dia dead-nya setelah ini, ya, maka kita bawa dianya itu dari waktu n-nya, gitu ya. Jadi si faktornya itu adalah pi pangkat n. Gitu. Jadi bentuknya adalah pi pangkat t dan pi pangkat n. Sehingga si nilai sekarang z-nya itu ya bentuknya seperti ini. Nah, sebenarnya gitu ya, secara sederhananya, kalau misalkan kita punya asuransi di guna N tahun, nah maka ini sebenarnya sama aja kayak asuransi pure endowment dan juga asuransi berjangka, ya, sama-sama N tahun gitu. Jadi kita menggabungkan antara dua buah jenis asuransi tadi, asuransi berjangka dan asuransi pure endowment, seperti itu. Nah, untuk APP-nya, maka karena tadi katanya itu adalah penjumlahan ya, maka ya sama kayak tadi ya, menjumlahkan saja. Penjumlahan yang untuk berjangka ya, dan yang ini untuk yang pure endowment. Variansinya juga sama ya, tetapi perlu diketahui untuk variansi kalau misalkan penjumlahan itu ya ada perlu pertimbangan terhadap yang namanya kovariansi antara keduanya ya. Nah, untuk kovariansi di antara keduanya itu adalah ya kita bisa gunakan rumus umum ya, kovariansi dari X dan Y itu sama dengan ekspektasi X Y dikurangin ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Ya, ini rumus dasar dari kovariansi. Dan kita perlu perhatikan bahwa sebenarnya untuk kedua peubah acak ini itu saling bebas ya. Jadi yang ini itu dia saling bebas. Hmm. Nah, sehingga untuk ekspektasi perkaliannya gitu ya, itu dia akan bernilai nol ini ya. Karena mereka saling bebas. Jadi yang tersisa adalah ekspektasi ini perkalian ini ya. Yang ini dan yang ini. Jadi tersisa yang ini. Sehingga untuk variansinya bisa dituliskan seperti ini ya. Ini momen kedua mereka tadi yang ini variansi si Z-nya. Variansi si Z-nya tadi ini, yang ini variansi Z, variansi ini kemudian dikurang ditambah dengan dua kali kovariansinya. Bentuknya yang ini tadi ya. Jadi variansi Z yang berjangka tadi diingat lagi bentuknya adalah saya tulis di sini ya variansi dari si ZXN1
itu ya tentunya adalah momen keduanya ya, 2AXN1 dikurangin dengan AX N1 kuadrat gitu ya. Kemudian untuk variansi dari ZX 1N itu adalah 2AX1N dikurangin dengan AX satunya di atas X ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita mengkombinasikan nanti diperoleh bentuk sederhananya seperti ini. Saya rasa itu bisa dipahami ya kalau untuk uh, aljabar saja. Nah, kita coba lihat contohnya. Diberikan informasi sebagai berikut. Momen pertama dari asuransi berjangka, ya ini berjangka, adalah 0,4275, kemudian mu-nya adalah seperti ini, dan si deltanya adalah seperti ini. Oke. Hmm. Nah, jadi pertanyaannya adalah tentukan nilai dari si dwiguna ini ya. Nah, ingat tadi dia penjumlahan. Nah, karena nilai si berjangkanya sudah ada, kita hanya perlu menghitung nilai yang ini, yaitu si pure endowment ya. Kenapa bisa kok nilainya adalah 0,05? Kita perhatikan di sini adalah mu dan juga deltanya. Kemudian kita balik lagi ke soal sebelumnya, kayaknya tadi ada ya. Nah, ini. Nah, kita perhatikan bentuk yang ini ya. Tadi kita tahu ya, kalau misalkan ya ini soalnya sama idenya ya. Eh, Informasinya seperti ini sama persis. Ternyata nilainya pangkat min 0,1 n itu adalah 0,05. Nah, jadi dengan menggunakan informasi itu kita tahu bahwa eh, kan tadi dari sini kita tahu ya, nilai pangkat 0,1 n itu adalah 0,05. Dan kalau kita balik ke pi pangkat n ini harusnya kan adalah min deltanya 0,055 n dikali npx-nya dia min 0,045 n. Ya sama saja dengan 0,01 ya. 0,01 n. Sorry, tadi ini. Oh iya, benar 0,1 ya. Penjumlahannya 0,1 bukan 0,01. 0,1. Jadi nilainya adalah 0,5 gitu. Sehingga nilainya itu menjadi 0,4775. Oke. Ya, jadi eh, seperti itu ya. Ini soalnya masih sama. Jadi untuk menyelesaikan ini sebenarnya tadi karena kita sudah ada pada contoh sebelumnya untuk nilai dari pangkat min 0,1 n-nya, jadi kita langsung pakai aja ya. Nah, kita lanjut ke asuransi jiwa tertunda atau deferred insurance. Maksudnya apa? Jadi, manfaat asuransinya ini akan dibayarkan pada kematian si tertanggungnya kalau misalkan tertanggungnya itu meninggal setidaknya 6 tahun setelah polis dikeluarkan. Jadi, maksudnya adalah sebenarnya ini 0, misalkan ini M. Nah, di sini kan dia adalah seleksi ya. Di seleksi. Nah, di sini ini adalah polis diterbitkan. Jadi dia akan mendapatkan kalau misalkan dia meninggal setidaknya setelah 6 tahun polis diterbitkan. Artinya kalau misalkan eh, dia itu harus bertahan selama masa seleksi gitu maksudnya. Jadi pada dasarnya asuransi deferred ini tadi atau tertunda ini sama saja dengan asuransi seumur hidup ya, tetapi dia ditunda selama 6 tahun. Nah, jadi manfaatnya akan bernilai nol kalau misalkan T-nya kurang daripada M. Ya, ingat tadi ini nol, ini M. Nah, kalau misalkan dia di sini dead, maka B-nya sama dengan nol, gitu ya. Di mana ini berarti kan T-nya kurang dari M ya. Dan kalau misalkan dia meninggalnya itu setelahnya ya, untuk T lebih dari M, maka dia mendapatkan
B-nya sama dengan 1. Pi pangkat T-nya tetap ya, Z-nya akan menyesuaikan perkalian tadi. Nah, untuk nilai sekarang aktuarianya itu disimbolkan dengan seperti ini ya. Ada simbol garis setelah M gitu ya. Jadi deferred. Ini notasi untuk deferred insurance. Dan dia sama sebenarnya. Nah, perhatikan bahwa waktu bermulanya itu adalah T lebih dari M. Dan sampai tak hingga. Berarti batas integralnya adalah M sampai dengan tak hingga. Gitu. Dan ini itu sama aja kayak ini tadi ya. Pi pangkat N, MPX, AX plus M. Nah, gimana cara kita tahu itu ya? Ini bisa diselesaikan sebenarnya pi pangkat T-nya. Ya, cara sederhananya kita bisa menggeser gitu ya. Pada dasarnya kan sebenarnya kalau kita lihat lagi dari asuransinya gitu ya. Misalkan gini, kita tidak perlulah mengotak-atik rumusnya ini gitu. Kita coba lihat secara ilustrasinya. Misalkan ada orang berusia X tahun di sini. Maka pada waktu M dia akan berusia X plus M. Ya. Nah, jadi eh, untuk asuransi yang ini ya pada seseorang berusia X ini kan nilainya adalah manfaatnya X plus M ya, nilai sekarangnya gitu ya. Nah, tetapi kan nilai sekarang itu bukan di waktu M tapi di waktu ke nol ya, kita bawa nih gitu. Nah, berarti kita bawa si AXM-nya ini ke waktu ke nol, maka kita kali dia dengan si faktor pi pangkat M. Kenapa? Karena dari dia M ke nol. Kemudian kita kali lagi dengan MPX. Kenapa? Karena kita memperhitungkan peluang bahwasanya dia akan tetap bertahan hidup sampai M tahun ini gitu. Karena kematiannya kan terjadi saat T lebih dari M. Jadi secara sederhana sebenarnya kita bisa dapatkan itu tanpa kita mengotak-atik formula ini. Sebenarnya bisa kita otak-atik dengan mengubah-ubah batasnya ya. Jadi misalkan seperti ini, dari pi pangkat T ini bisa kita ubah sebenarnya menjadi pi pangkat M dikali pi pangkat T dikurangin M gitu ya. Nah, bisa nanti dari sana asal muasalnya nanti digeser sebenarnya bisa. Tapi itu terlalu rumit sebenarnya ya untuk menyelesaikannya. Ada pembahasannya nanti bisa cek lagi di modulnya. Tapi untuk sekarang mungkin kita cukup melihat dari secara sederhana saja. Saya nggak tahu ya, ini apakah ada apa enggak. Oke, ada ternyata buktinya ya. Nanti kita bahas. Nah, artinya sebenarnya terjadi penundaan pertanggungan selama tahun di sini selama mulai polisnya itu diterbitkan gitu ya. Nah, ini mungkin kita coba lihat pembuktiannya ya, seperti ini. Nah, ini tadi dasarnya, rumus dasarnya ya. Kemudian kita mengganti TVX-nya. Nah, ini perhatikan. Jadi pi pangkat T ini dia sama saja dengan V pangkat M dikali dengan V pangkat T dikurangin M. Ya, ini sifat dari perpangkatan ya. Kemudian perhatikan lagi bahwa TVX ini kan dia sama saja dengan SX plus T per X ya. Nah, ini sama saja dengan SX plus M per SX dikali eh, SX plus M kemudian SX plus T. Ya. Dan ini sama aja yang, ya ini sama ya bentuknya ya. Ini kita boleh otak-atik. Nah, SX plus M dengan SX ini kan sama aja dengan MPX. Kemudian perhatikan bentuk yang ini sama aja dengan S X plus M ditambah dengan T min M. Ya, boleh seperti itu ya. Jadi tetap dia X plus T tapi kita menambahkan X plus M dan T min M. Gitu ya. Nah, jadi ini sama saja dengan MPX dikali dengan T min M. T min M dikali P X plus M. Gitu ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Makanya di sini ada muncul T min M PX plus M dan M PX. Kita berusaha untuk memunculkan ekspresi itu. Nah, kemudian setelah kita sudah mendapatkan ekspresi yang kita inginkan, kita bisa menggeser batas integralnya. Ya.
Jadi kita misalkan saja U itu sama dengan T dikurangin M, ya. Maka ketika tadi T-nya itu dia sama dengan M, maka nilai U-nya itu kan harusnya menjadi M dikurang M, yaitu 0. Dan ketika T-nya itu dia tadi adalah tak hingga, maka di sini U-nya itu akan bernilai tak hingga juga, gitu ya. Jadi batas integralnya sekarang 0 dan juga tak hingga. Nah, kemudian untuk U-nya tadi itu kan T sama dengan M, maka pi pangkat TM itu dia adalah pi pangkat U. Kemudian T dikurang M-nya itu U, lalu untuk Px plus M-nya itu tetap ya. Nah, kemudian untuk X plus T-nya itu berubah menjadi X plus U plus M, ya, dikali dengan DU. Nah, di mana ekspresi ini sebenarnya kan secara definisi adalah nilai dari manfaat asuransi kontinu untuk yang seumur hidup ya, dari seseorang berusia X plus M tahun gitu. Jadi sebenarnya dasarnya sama aja. Nah, kalau saya nggak salah ya, ini soal seperti ini pernah gitu ya keluar dalam soal ujian. Kita diminta untuk membuktikan bahwa pertamaannya seperti itu gitu. Jadi nanti mungkin bisa dipelajari kembali ini penurunannya secara detail ya. Hmm. Kita lanjut dulu. Nah, ingat kembali persamaan ini tadi. Ya, kita tahu bahwa untuk yang pure endowment di sini berarti jangkanya adalah M tahun, ya, M tahun. Nah, maka karena tadi kita punya bentuknya seperti ini, kita bisa tuliskan sebenarnya eh, yang tertunda itu adalah perkalian antara yang pure endowment dan asuransi jiwa seumur hidup yang X plus N tahun. Gitu. Atau bentuk lainnya bisa juga kita tuliskan seperti ini, ya, sebagai selisih antara eh, yang seumur hidup dan juga berjangka, gitu ya, seperti ini. Jadi kan kita kan punya harusnya itu kan dia dari 0 sampai dengan M sampai dengan tak hingga. Nah, kalau 0 sampai tak hingga itu kan dia seumur hidup ya, AX. Dan kalau 0 sampai M itu kan dia adalah AXM. Nah, tapi kita mau nyarinya yang di sini gitu ya. Berarti kan kita mengurangkan antara si AX-nya ini dengan si berjangka M tahun gitu. Jadi ada hubungan-hubungan yang bisa kita peroleh di sana. Gitu. Jadi dengan kata lain kita juga boleh menuliskan bahwasanya ternyata AX kita kurangkan dengan AXM itu sama saja dengan AXM untuk yang pure endowment kita kali dengan AX plus M. Ya, boleh seperti ini. Ini adalah hubungan yang benar, sesuatu yang sama. Jadi barangkali gitu kan ada soal diketahui gitu ya, misalkan kayak diketahui bahwa AX itu nilainya sekian, kemudian hmm, AX plus misalnya 20 gitu ya, sama dengan sekian. Lalu diketahui juga AX 20 itu sama dengan sekian. Nah, ditanya misalnya tentukan nilai AX 20 misalnya seperti ini ditanyanya. Ya, kita bisa manfaatkan hubungan atau informasi ini gitu ya. Jadi itu perlu dicatat ya. Nah, kita lihat contohnya. Oke, misalkan Pauba acak sisa usia itu berdistribusi eksponensial dengan mu-nya adalah 0,5. Z di sini menyatakan nilai sekarangnya. Nah, dan A15 ini, ya 15AX ini adalah APP-nya gitu ya, cost of interest-nya 0,6. Nah, ditanya eh, ini M-nya sama dengan 15 ya. Nah, pertanyaannya tentukan nilai eh, ekspektasinya dan juga variansinya ya. Nah, jadi ingat lagi karena dikatakan dia jelas di sini eksponensial, maka kita punya F-nya seperti ini ya. Nah, ini kita coba lihat. Nah, untuk nilai sekarangnya ya kita langsung masukkan saja ke rumusnya, berarti dari M sampai dengan tak hingga pi pangkat T FTX. Nah, pi pangkat T itu adalah E min delta T dan ini adalah FTX-nya. Nah, jadi ini tinggal diselesaikan. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi secara detail ya. Harusnya teman-teman sudah bisa untuk menyelesaikan ini perintegralnya. Hasilnya adalah eh, mu E min delta plus mu dikali 15 ya.
dibagi delta plus mu. Dimasukkan tadi nilai mu-nya adalah 0,05 dan deltanya adalah 0, eh, berapa tadi deltanya 0,06. Ya, masukkan nilai ini. Nanti diperoleh hasilnya adalah nilai sekarangnya 0,0873. Nah, untuk menentukan variansinya, kita bisa tentukan dulu momen keduanya. Caranya sama, berarti yang perbedaannya hanya adalah pi pangkat 2 delta. Jadi bentuknya sama, bedanya adalah di 2 deltanya saja di sini ya. Nah, jadi hasilnya itu 0,0229. Dan untuk variansinya berarti kita gunakan saja rumus umum ya. Momen kedua dikurang momen pertama kuadrat. Hasilnya 0,15. 0,0. Seperti itu saja. Oke. Nah, kita coba lihat contoh lainnya. Misalkan saat ini kamu berusia 30 tahun dan membeli asuransi jiwa tertunda berjangka 10 tahun yang eh, membayarkan manfaat sebesar satu ketika kamu meninggal. Katakanlah perubahan acaknya itu memiliki fungsi peluang bertahan hidupnya adalah satu dikurang X per 100 ya. Ini berarti dia menggunakan de Moivre. Nah, tentukan variansinya. Kalau misalkan force of interest-nya 0,0. Jadi, dia tertundanya selama 10 tahun, maka kita tinggal masukkan saja gitu ya. Berarti 10 A30, kemudian ini harusnya kan secara umum adalah dari 10 sampai tak hingga pi pangkat T FTX dt. Nah, tetapi ternyata karena di sini dia adalah, perhatikan usianya itu dari 0 sampai 100, dan kamu sudah berusia 30 tahun, maka sisa usia itu atau batas usianya adalah 100 dikurangin 30. Nah, atau sama dengan 70, sehingga batasnya kita berubah jadi sampai 70 saja. Kemudian ini pi pangkat T-nya itu berubah menjadi 0,05 T, dan untuk FTX-nya itu berubah menjadi 1 dikurang 100 dikurangin 30. Ya. Jadi ingat kembali bentuk FTX T dari De Moivre ya. De Moivre itu bentuknya adalah 1/omega-X. Nanti bisa dicek kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Atau mungkin sepertinya saya ada ya. Mungkin kita coba lihat ya. Nanti silakan dibuka ya kumpulan rumus yang sudah saya buatkan. Nanti kalian bisa menulis cheat sheet dari sana ya menggunakan informasinya. Nah, tadi kita mau melihat kalau misalkan dia De Moivre. Nah, ini ya. Nah, ini di sini dilihat bagian sini. Ini dia 1/omega-X ya. Ini adalah rumusannya. Nanti ini bisa ya dimanfaatkan untuk UTS-nya nanti. Silahkan ditulis informasi ini. Semuanya ini sudah saya rangkum. Nanti boleh banget ditulis untuk cheat sheet-nya. Oke, sehingga kalau kita selesaikan hasil integralnya, maka nanti didapatkan nilainya adalah 0,164. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan secara detail seperti apa pengintegralan ini ya, karena ini juga bentuknya cukup sederhana. Ini bentuknya bisa nanti dikeluarkan dulu. Jadi sama dengan 1/70, integralnya 10 sampai 70, lalu E min 0,05 T dt. Jadi integral ini saja nanti yang perlu diselesaikan, tidak perlu susah. Oke, kita lanjut. Nah, ini momen keduanya caranya sama seperti tadi, perbedaannya hanya ada pada 2 delta ya. Ingat, perbedaannya yang awalnya tadi mungkin dia 0,05 jadi 0,01. Caranya sama, di sini diperoleh nilainya 0,0524 ya. Sehingga variansinya kita gunakan rumus umum. Nanti diperoleh nilainya 0,0253. Seperti itu. Ya, saya rasa tidak sulit ya. Nanti silakan dipelajari kembali saja untuk pengerjaannya dan penurunannya secara lebih detail kalau mungkin menurut kalian apa yang saya tampilkan di sini masih kurang detail gitu ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Ini adalah soal UTS pada tahun 2022. Nah, jadi diketahui ternyata FTXT itu dia nilainya 1/omega-X ya, bentuknya umum. Ya, untuk T-nya dari 0 sampai omega dan force of interest-nya adalah delta. Tentukan nilai AX. Nah, jadi AX tadi ingat definisinya adalah ekspektasi dari pi pangkat TX, maka 0 sampai tak hingga pi pangkat T FTXT. Nah, karena sudah berusia X, maka batas usianya menjadi omega min X ya. Ini sama kayak tadi sebenarnya.
Jadi E min delta T, lalu ini sama aja dengan 1/(-X), integral 0 sampai dengan omega min X, lalu E min delta T. Nah, ingat tadi hasil integralnya itu adalah 1/min delta E min delta T. Masukin omega min X dan juga 0. Nanti diperoleh bentuknya jadi seperti ini, secara sederhananya. Ini soal UTS ya. Jadi mungkin kalau untuk persiapan UTS-nya boleh dicek ini soalnya ini. Oke. Nah, ini soal UTS tahun 2021. Nah, ini soal UTS. Soalnya bentuknya seperti ini. Jadi diperoleh FTXT-nya itu bentuknya seperti ini. Ya, berarti dia ini eksponensial ya kasusnya. Dan rate of interest-nya juga konstan. Nah, tentukan momen pertama dan kedua dari asuransi seumur hidup ya. Nah, yaudah kita tinggal selesaikan aja sebenarnya. Nah, ini bentuknya seperti ini secara umum. Ini mu, ini adalah mu X plus T, yang ini adalah TVX, yang ini adalah pi pangkat T ya. Nah, nanti kalau kita selesaikan, nanti diperoleh nilainya seperti ini. Dan untuk momen kedua caranya sama, perbedaannya hanya dari delta menjadi 2 delta di sini ya. Saya tidak perlu jelaskan secara detail ya. Jadi bisa diselesaikan saja untuk bagian ini. Oke. Nah, ini soal UTS juga tahun 2021. Jadi soalnya gini, misalkan Anda mengikuti sebuah asuransi berjangka 10 tahun, oke. Saat ini dia berusia 25 tahun, berarti ini X. Dan usia kematian Anda diasumsikan uniform ya. Oke, berarti di sini omeganya adalah 110. Misalkan Jet 2510 satunya ini menyatakan nilai sekarang pembayaran manfaatnya dengan tingkat bunganya deltanya 0,06, hitunglah pertama rata-rata dari nilai sekarang pembayarannya. Oke, yang pertama ini adalah AX N-nya ya. Kemudian yang kedua momen keduanya itu berarti 2 AX N, dan momen pusat kedua ini adalah nama lain dari variansi ya, nggak usah bingung. Nanti tinggal dihitung variansinya. Nah, berarti saya rasa ini cukup mudah ya. Nanti bisa diselesaikan sebagai latihan saja, saya anggap ya. Berarti di sini A2510. Ini saya tuliskan rumusnya dulu ya secara umum. Berarti di sini eh, adalah integral dari 0 sampai dengan 10 ya. Bukan lagi omega, beda ya. Di sini jangkanya 10 tahun. Nah, kemudian V pangkat T-nya, oke, mungkin secara umum dulu ya. Eh, sampai tak hingga pi pangkat T TVX. Oke, mungkin saya langsung buat saja pi pangkat T FT TDT. Ya, berarti integral dari 0 sampai 10. Nah, pi pangkat T itu E min delta T ya, ini 0,06. Lalu dikali FT-nya tadi, karena dia uniform atau de Moivre, maka dia 1/omega min X. Berarti 1/110 dikurangin 25. Ya, jadi ingat bentuknya yang ini. Jadi, nah, FTX-nya itu dia bentuknya adalah 1/omega min X. Ya, oke. Nah, jadi ini DT. Nah, ini tinggal diselesaikan saja nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Dan untuk momen keduanya sama, berarti untuk momen keduanya 2510 itu berarti integral 0 sampai 10 E min 2 delta T, lalu 1/110 kurang 25 X-nya DT. Nanti hasilnya seperti apa tinggal dihitung saja. Nanti untuk variansinya, variansi dari Z-nya adalah tinggal momen keduanya dikurangin momen pertamanya dikuadratkan ya. Ini saya tidak perlu tuliskan selesaikan sampai akhir ya. Nanti silahkan kalian yang selesaikan, anggap aja ini latihan kalian untuk mengerjakan soal UTS besok gitu ya. Oke. Nah, mungkin begitu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti silahkan dipelajari kembali ya materinya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungin saya, boleh
lewat grup ataupun secara pribadi. Nah, ini juga ada soal latihan yang sudah saya sisipkan. Jadi ada 3 soal. Nanti silahkan diselesaikan juga sebagai latihan, ya. Tidak perlu bingung. Nanti dipahami dulu soalnya. Kalau misalkan memang nanti bingung, ini maksudnya seperti apa, boleh ditanyakan lagi sama saya terkait soalnya. Ya. Mungkin begitu saja untuk pertemuan kita yang ke-7 ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan ke-8 untuk kasus yang dia di akhir tahun atau kasusnya di script. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Nanti silahkan dipelajari ya. Mungkin sekian saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.